Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih kekurangan kelebihan helm HRV Maximo. Yang gua beli ini size M. Tapi size M-nya nggak tahu kenapa kurang begitu ngepres buat gua. Tapi ya lumayan lah. Daripada nggak sama sekali, daripada kendor kayak merek sebelah. Hai. Oke. Helm ini gue beli di harga di bawah 200.000. Paling 170 ribuan lah ya. Link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, kita di kelebihannya dulu. Tapi ini gue bingung, gue mau ngasih kelebihan apa kekurangan. Ya udah, kita di bagian visor aja dulu. Ini buat gue, ya gue kasih kelebihan di visornya. Oke, visor gue kasih kelebihan karena apa? Dapatnya warna smoke, black smoke. Jadi nggak usah beli-beli lagi. Tapi nanti ada kekurangannya. Ya itu mah tergantung nanti kesehatan mata lu aja. Bagus apa, kuat apa enggak nih mata. Ini gua kasih kelebihannya itu karena dapatnya like smoke lah. Bisa juga dapat yang clear, tapi tanya dulu sama yang jualnya itu dapatnya gimana, yang clear apa yang smoke, yang ready. Oke. Terus kita ke bagian ratchet. Nah, ratchetnya ini ada kelebihan juga, ada kekurangan juga. Ini kelebihannya bagus, antep, agak kendor-kendor, ya, nggak turun sendiri si visornya. Terus gua kasih kelebihan lagi, ini ada stopper gua kasih kelebihan lah. Ada stopper biar nggak menyen kanan kiri ya si visornya ini kalau ditutup atau dibuka. Ya kasih kelebihan lah ya. Padahal helm yang udah di atas 500 nggak ada, tapi yang di bawah 300 ke bawah udah mulai pada pakai stopper. Nggak apa-apa, bagus kok. Terus kita ke bagian microlocknya gua kasih kelebihan lah. Iya, microlock sama talinya gua kasih kelebihan. Ini bagus, bukan kategori bagus banget yang bahan besi atau tebal banget kayak yang harga gopean ya. Enggak, ini bagus kayak harga 200 sampai 300 ribuan. Ya, kalau yang udah gope ke atas itu beda lagi, lebih bagus lagi. Ini bagus lah, bagus di harga itu ya, lumayan lah ya. Daripada sih merek apa, Niels ZR16 tuh. Ini bagus, talinya juga nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal juga. Iya lumayan ini. Gua kasih kelebihan nih si microlocknya. Oke. Terus kelebihannya lagi ini kita ke bagian ini nih. Ventilasi gua kasih kelebihan karena ada ventilasinya kanan kiri. Ada 2. Ini agak nggak bunyi klik-klik nggak gitu ya, nggak krek-krek. Tapi ini bergerak. Makanya ya gua kasih kelebihan ventilasinya dah. Anginnya juga ada sedikit, lumayan. Mungkin kalau nggak pakai balaklava ya berasa lah ya. Ini karena gua pakai balaklava, jadi lumayan, bukannya berasa banget. Oke. Terus kelebihannya lagi ini ini inner ini gua kasih kelebihan lah. Crown pad sama cheek padnya enak. Nih baru pantas dibilang kayak harga 200 ribuan atau
deket ke angka 300 ribuan. Ini enak, bahan kainnya enak, busanya enak, nggak ribet-ribet, atau bukan nggak ribet, apa, nggak kendor gitu kan. Tapi nanti ada kekurangannya di bagian crown pad lah. Terus ini gue kasih kelebihan lagi lah di chick padnya ini. Gue anggap ini kelebihan lah. Ini kelebihannya itu si crown pad chick padnya ada yang namanya bisa buat intercom. Gitu gue kasih kelebihan. Masih ada space buat intercom lah. Jadi kalau mau pasang ya silakan. Tinggal pasang velcro, double tip, sama speaker, udah setting sendiri dah. Oke, mungkin menurut gua cukup lah kelebihannya si HRV Maximo ini. Kita masuk di kekurangannya, bos. Nah, kekurangannya kita ke depan. Nih, visornya, aduh. Visornya ini buat gua tadi ada kelebihan, visornya smoke dapatnya, bisa pilih lah. Tanya dulu sama penjualnya. Nah, ini kekurangannya. Kalau gua nengok kanan kiri pelan. Ini helm bergelombang. Nah, gua dangak dikit sama aja dikit. Kalau mau masa lu jalan bawa motor harus ngedangak begini. Ini buat gua kekurangan yang rada fatal kalau lu nggak ganti. Nah, kalau yang clear gua nggak tahu ya. Ini berasa ini. Cuman kalau lu jangan nengok sih nggak apa-apa nengok. Mungkin kalau nengoknya agak cepet matanya ngikut ya. Bukannya matanya diem tapi palanya gimana ya gua ngejelasinnya ya. Matanya lurus tapi lu kanan kiri gitu. Misalnya kayak sekarang gua lihat nih ada mobil tuh lampunya. Jadi gua lihat si mobil atau si plat nomornya itu, tapi gua sambil nengok itu baru berasa. Tapi kalau lu ngikut gitu nengoknya, ngikut mata sama kepala lu ikut nengok, itu masih aman. Makanya agak-agak ngeri-ngeri sedap juga nih. Oke, terus kekurangannya lagi ini gua kasih di ratchet lah. Di ratchetnya ini bagus, ada kelebihannya. Tapi ya ini nih kekurangannya. Kalau tuh takut nih gua kalau langsung ke atas begini, kan ada satu lagi nih, nggak gua langsung ke atasin. Udah segini aja, yang penting kelihatan di mata ujungnya ini. Biasanya gua begitu, yang gua suka. Kalau gua mentok begini, helm yang biasa udah mentok-mentok sampai ngelewatin dari sini nih, yang mata lu kan pasti kelihatan nih si bagian selnya ini, IPS-nya. Itu biasanya suka copot-copot. Makanya gua nggak sampai mentok. Itu gua kasih kekurangan lah. Terus pas tutupnya juga kayak tuh greg kasar. Enak mah enak, dia nggak cepat rusak lah karena kencang ininya si gigi-giginya. Cuman ya gitu, ada plus minus lah ya. Terus kekurangannya lagi ada di bagian inner. Ini gua kasih kekurangan. Bagian inner itu maksudnya crown padnya nggak bisa dibuka. Itu gua kasih kekurangan. Sayang banget ya, crown pad bagian depan sini bisa dibuka, ada kancingnya. Chick pad bisa dibuka, tapi bagian belakangnya nggak bisa dibuka. Itu gua kasih kekurangan karena orang yang pada mau cuci itu jadi agak-agak repot mau nyucinya juga ya. Kudu sama helm-helmnya dong. Oke, ini gue masuk di kekurangannya lagi. Di EPS, masih di inner. EPS-nya ini cuma 2 loh bang ya.
cuma lubang ventilasi masuk doang, keluarnya nggak ada. Jadi kalau yang biasa pakai balak kelapa kayak gua nggak tahu. Nah kalau panas-panasan gitu agak gerah apa nggak tahu, karena ini gua nyobanya ini di jalan ini pagi, jarang siang-siang juga, karena gua kalau siang bukan di jalan, bukan di motor sekarang kerjaannya. Terus gua kasih kekurangannya lagi, ini ada di bagian spoiler lah. Nih spoilernya nyambung ya, udah gitu pendek. Kenapa gua kasih kekurangan? Karena kalau jatuh pecah, udah beli helm lagi karena nggak ada sambungannya. Tapi ini gua kasih kekurangan kecil lah ya. Tapi ada tapinya. Kenapa gue bilang tapi? Ya lu yang ada, kalau ada spoilernya bisa lepas, beli di mana itu? Itu juga jadi pertanyaan buat gue juga. Kalau ini jatuh, pecah, beli helm baru dong, bukannya beli spoiler. Terus kalau ini nggak pecah, belinya di mana? Oke. Jadi itu ya bolehlah sedikit lah, kekurangan sedikit kalau jatuh, pecah, nggak bisa beli lagi atau nggak bisa dipasang lagi. Tapi kalau udah yang namanya spoilernya tempelan atau sambungan, kalau jatuh pecah masih bisa beli lagi, tapi beli di mana spoilernya? Mungkin udah cukup lah ya kekurangan dan kelebihan si helm HRV Maximo ini. Yang gua ngerti, yang gua tahu, yang gua paham, yang gua tahu udah tentang si helm ini. Assalamualaikum.